Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sepanjang masa sebagai sosok waliullah yang penuh karomah. Pernah nyantri di pesantren Tremas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati, tapi kealiman Kiai Hamid tertutupi oleh karomah kewalian yang masyhur sampai sekarang. Salah satu karomah Kiai Haji Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Haji Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabi Khidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Makanya, sejak pagi abis subuh, jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Tampak juga para kiai dan habaib juga banyak yang datang. Semua datang ingin menyambut datangnya Nabi Khidir. Di tengah ramainya jamaah itu, datang seorang anak muda dengan pakaian nyentrik modern dan milenial, istilah orang sekarang. Semua jamaah tidak memedulikan anak muda ini, dikira justru anak muda yang sedang iseng saja. Mau kedatangan Nabi Khidir, malah berpakaian tidak selayaknya. Itu mungkin yang terbersit dalam hati para jamaah. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid, tapi ditolak oleh Kiai Hamid. Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga sama pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian para jamaah. Dikira itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti pakaian kotor dan membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Sampai duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi. Sampailah datang waktu duhur dan kemudian semua berjamaah bersama Kiai Hamid. Kiai, ini kita sudah selesai jamaah duhur. Tapi kok sampai sekarang belum hadir Nabi Khidir? Tanya salah seorang jamaah. Kalian tadi kan melihat anak muda yang membersihkan selokan di sini. Dialah Nabi Khidir, jawab Kiai Hamid. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik dan kemudian berganti pakaian kotor itu ternyata adalah Nabi Khidir. Padahal mereka sangat ingin bertemu dan bersalaman dan mencium tangan Nabi Khidir. Para jamaah akhirnya tersadar bahwa melihat para nabi dan kekasih Allah janganlah melalui fisiknya semata. Para nabi dan kekasih Allah itu harus dilihat dengan kebeningan hati. Kisah ini masyhur setelah disampaikan Kiai Yunus Tulungagung. Dalam kisah lainnya, diceritakan, telah menceritakan kepadaku, Kasran di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Ia merupakan saudara iparku, dan ia masih kerabat dengan Guru Bahiet Barabai. Kasran mengisahkan, pada suatu waktu di bawah tahun 1990, ketika saya kerap diajak kakek saya, Kiai Haji Hasan Ahmad, satu ulama berpengaruh di Barabai, ke Sekumpul, saya ikut dalam perjamuan di kediaman Abah Guru Sekumpul Martapura. Sejumlah habaib, ulama dan murid-murid beliau kala itu sedang bercengkrama di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar salam dari pintu yang terbuka. Guru Sekumpul dan hadirin menyahut salam tersebut. Tampak seorang tua yang sekilas seperti seorang pengemis, namun hanya meminta minum. Beliau lantas menyuruh saya menyerahkan segelas air ke orang tua tersebut. Begitu selesai meneguk air, orang tua itu mengucap Alhamdulillah, dan menyerahkan lagi gelas yang masih ada banyak sisa airnya. Si orang tua mengucap terima kasih dan lalu mohon diri. Saya pun kembali ke tempat semula sambil meletakkan gelas tadi di depan saya. Lalu beliau Abah Guru Sekumpul menyuruh saya meminum air tadi. Saya pun meminumnya setegukan, sehingga masih ada sisanya. Abah Guru Sekumpul bersuara bahwa siapa yang mau meminum air bekas orang tua tadi dipersilakan. Namun, tampaknya semua hadirin tak beranjak. Entahlah,
Mungkin karena air tadi bekas orang tua yang tampaknya seperti pengemis. Abah guru sekumpul sesaat kemudian lalu menyuruh saya untuk menghabiskannya. Karena hormat, saya pun meneguk kembali air itu hingga habis. Sedikit menghela nafas, beliau lalu berbicara. Apakah hadirin ingin tahu siapa sebenarnya orang tua yang layaknya pengemis tadi? Hadirin pun yang sedari tadi seperti terhipnotis pun lalu mengaminkan ingin tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Beliau, Abah guru sekumpul berkata, bahwa orang tua yang meminta air seteguk itu adalah Nabi Khidir. Tanpa dikomando, banyak hadirin yang berebut mengisi air kembali di gelas tersebut. Dalam kisah lain diceritakan, Guru Mulia Hubabah Ummu Salim, istri Habib Umar bin Hafiz, biasa baca Al-Fatihah 150 kali setiap hari. Demikian juga Kiai Haji Hamid Pasuruan yang biasa membaca Al-Fatihah 100 kali tiap hari. Keduanya sering didatangi Nabi Khidir. Dikisahkan dari Ummu Al-Muqaddam, pada suatu hari ada seorang muslimah pecinta Sayyidah Fatimah. Ia berniat ingin istiqomah membaca Al-Fatihah seperti yang diajarkan Hubabah Ummu Salim. Dia biasa membaca Al-Fatihah disertai puasa sunnah Nabi Daud. Sebelumnya, sumur miliknya itu tidak bisa keluar air sama sekali. Ia ingin membetulkan ke tukang khusus, tapi tidak punya uang. Di siang hari lagi asyik zikir baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada seorang pengemis. Dia mengucapkan salam dan meminta sedekah. Sontak pecinta Sayyidah Fatimah terkejut, hatinya berkata, Nabi Khidir, sebab wajah pengemis itu ada cahaya kehijauan, berkilau beda dengan manusia biasa. Perempuan itu hanya punya uang 20.000 dan kemudian diberikan semua kepada Nabi Khidir yang menyamar jadi pengemis tadi. Lalu pengemis itu berkata, semoga kamu dan keluarga kamu dibalas kebaikannya oleh Allah. Tidak lama kemudian pengemis itu menghilang. Padahal di samping rumahnya lagi banyak orang, tapi tak ada yang melihat pengemis tersebut kecuali dirinya sendiri. Di waktu menjelang sholat asyar, air di gentong habis, mau minta tetangga kerannya rusak. Tiba-tiba hatinya berkata, airnya pasti deras sebab kalau ada Nabi Khidir semuanya jadi subur. Ketika menyalakan air, tiba-tiba air keluar deras.